Barakallahu fik Bapak Firman di Sulawesi Selatan. Fenomena yang prihatinkan, mayoritas kaum muslimin terutama anak mudanya banyak mengidolakan para ahli maksiat tanpa memandang bagaimana agama mereka, tanpa melihat bagaimana penampilan mereka, tanpa melihat bagaimana akhlak mereka. Yang menyebabkan mereka mengidolakan para artis tersebut itu pasti bukan karena agamanya. Karena yang namanya artis tidak dikenal karena agamanya, tapi karena prestasinya di bidang entertainment, hiburan. Ada yang jago nyanyi, ada yang jago menari, ada yang jago sulap, ada juga yang jago ceramah ngebodor, atau ada yang jago ngelawak, ada juga yang jago ceramah. Maksud jago ceramah, ceramahnya menghibur, karena ini entertainment, hiburan. Maka mereka lah yang digandrungi, bukan karena agamanya. Segala kekaguman, pujian, penghormatan, penghargaan karena dunia itu mazmum, itu tercela. Karena apa? Karena menjadikan dunia sebagai standar kemuliaan, standar kehormatan. Walaupun perkara yang membuat mereka diidolakan itu sesuatu yang secara syar'i terlarang. Ada enggak ayat atau hadis yang tidak melarang membuka aurat di muka umum? Ada enggak ayat yang tidak melarang wanita menggelik-gelikan suara, memperindah suara di muka umum? Ayat yang ada melarang. Coba lihat surah Al-Ahzab ayat yang ke-33, Allah berfirman, "Wala takhdha'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi marad." Dan janganlah kamu, hai para wanita, menggenit-genitkan suaramu sehingga laki-laki yang dalam hatinya ada penyakit merasa terpesona, terpikat oleh suaramu. Hal yang nyata-nyata berbicara yang digenit-genitkan apa? Dibagus-baguskan? Nyanyi. Ada nggak orang yang nyanyi lempeng gitu? Nggak laku kalau yang begitu. Pasti dibagus-baguskan, dilatih sehari juga berapa jam latihannya, membayar pelatihnya juga jutaan. Tapi dapatnya juga puluhan juta lagi, malah ratusan atau bahkan miliaran ya. Umpamanya kalau bikin album satu kopi gitu ya, satu album umpamanya terkopi 1 juta saja, 1 juta kopi tanpa gula. Kalau dapat royalti satu kopinya umpamanya 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, kali 1 juta sudah 2 miliar itu. Ya. Padahal yang menggandrungi yang seperti jutaan, puluhan juta dari 250 juta penduduk Indonesia ini. Nah, itu Al-Quran melarang. Coba lihat surah Luqman, Allah berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah." Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadits untuk menyesatkan manusia di jalan Allah. Abdullah bin Mas'ud menyatakan lahwal hadis di sini apa? Nyanyian, musik dan nyanyian. Itu semuanya terlarang secara syar'i, lalu dilakukan, lalu diidolakan. Maka secara syar'i itu sebuah amalan yang hina-dina karena melanggar, bertubrukan secara langsung dengan ayat Allah Azza wa Jalla.
Nah, apa yang menurut syariat terlarang, hina oleh manusia dianggap sebagai standar kemuliaan, kehormatan, diagung-agung. Kalau ketemu ada di jalan di mall, berebut, berteriak histeris, menjerit-jerit gitu ya, foto bareng segala-gala. Ini fenomena yang prihatinkan. Gejala apa ini? Gejala lemah iman. Gejala gagalnya dakwah atau kurang berhasilnya dakwah, sehingga umat mayoritas mengidolakan yang seperti itu, sehingga mereka lebih hafal nama-nama para artis dengan grup bandnya, dengan judul-judul lagunya, dibanding nama para ulama, nama para sahabat, nama para nabi. Kalau kita sebutkan 100 artis terpopuler di dunia, mereka bisa sebutkan semuanya. Kita tanya, sebutkan 10 orang nama nabi dan nama para sahabat nabi. Belum tentu mereka bisa menyebutkan 5 orang. Ya, berdasarkan hal itulah, maka ini musibah besar yang menimpa kaum muslimin, dan musibah ini pernah disinyalir oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada zaman dahulu bahwa ini akan terjadi di akhir zaman menimpa umatku. Demikian Pak firman, wallahu a'lam bishawab.